Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rati Niken Patiwi Ramadhani dengan NIM 0537141635 dari UPBPJJ Jakarta, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 bermata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini kita bisa melihat tugasnya, yaitu nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. B. Sejarah Java dan perkembangan sampai saat ini. Nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan VS Code kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, A jika golongan A gaji 5 juta, B jika golongan B gaji 6,5 juta, C jika golongan C gaji 9,500 juta. Ini untuk soal nomor 2-nya, kita langsung saja ke soal. Kita akan mengerjakan soal nomor 1 dulu, yaitu membuat rangkuman yang bahan materinya dari internet. Tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer. Apa sih algoritma dan dunia coding? Gampangnya, algoritma itu kayak resep masakan. Kalau kamu mau bikin nasi goreng, langkahnya harus urut. Panasin minyak, masukin bumbu, baru nasi. Kalau urutannya ngaco, nasi dulu baru minyak, hasilnya pasti berantakan. Di dunia komputer, algoritma itu langkah-langkah logis buat menyelesaikan masalah. Jadi sebelum ngetik kode atau coding, si programmer harus mikir dulu gimana caranya supaya data ini bisa diproses paling cepat dan nggak bikin komputer lemot. Intinya pemrograman bukan cuma soal pintar ngetik, tapi pintar nyusun rencana. Komponen penting dalam coding biar program jalan biasanya ada 3 tahap utama. Input, apa yang kamu input adalah apa yang kamu kasih ke komputer, misalkan klik tombol atau klik tambah. 2, proses. Di sini algoritma bekerja, si komputer bakal mikir sesuai instruksi yang kamu buat. 3, output. Hasil akhir, misalkan muncul tulisan selamat datang atau laporan PDF keluar. Kenapa kita butuh algoritma? Tanpa algoritma yang benar, aplikasi sehebat apapun bakal kerasa berat atau sering error. Programmer yang jago itu yang bisa bikin solusi rumit jadi kelihatan simpel lewat kode yang rapi. Ini untuk daftar pusakanya. Cormen THDDK 2022, introduksi itu algoritma MIPRESS. Ini kitab suci anak IT. Ini bisa digunakan. Munir kedua. Munir Rinaldi 2016, algoritma dan pemrograman informatika Bandung. Ini untuk yang bahasa Indonesia, enak untuk dibaca. 3, Setia A 2023, evolusi logika pemrograman di era digital. Ini untuk jurnal teknologi. Knut Dornal E 2011, The Art of Computer Programming at Edison Wesley. 5, Sedgwick R and Waynicka 2011, Algorithm Person Education. Untuk yang B, nomor 1 bagian B, cerita tentang si Java, si seni yang nggak ada matinya. Sejarah singkatnya, awalnya bukan buat komputer. Java ini lahir tahun 1991 dari tangan dingin James Gosling di Sun Microsystems. Uniknya, awalnya Java dulu namanya ORG.
diciptakan bukan buat bikin aplikasi keren di laptop, tapi buat perangkat elektronik rumah tangga kayak remote TV atau mesin cuci. Tapi karena internet lagi meledak di tahun 90-an, mereka sadar kalau Java ini cocok banget buat web. Akhirnya Java resmi rilis tahun 1995 dan langsung jadi primadona. Kenapa Java masih eksis sampai sekarang? Slogan Java yang paling terkenal itu Write Once, Run Anywhere. Artinya, kamu ngetik kode di Windows, aplikasinya bisa langsung jalan ke Linux atau Mac tanpa perlu dirombak total. Itu rahasianya kenapa perusahaan gede, bank, atau e-commerce, instansi pemerintah masih setia pakai Java karena stabil banget. 2. Softwarenya keren yang dibuat pakai Java. Minecraft Java Edition. Siapa yang nggak tahu game kotak-kotak ini? Minecraft versi original itu dibuatnya pakai Java. Ini bukti kalau Java itu kuat banget dan buat tanganin logika game yang super luas dan bisa dimodifikasi. Modding sesuka hati oleh komunitasnya. 2. Android OS. Basic aplikasinya. Meskipun sekarang ada bahasa baru kayak Kotlin, tapi fondasi aplikasi Android itu aslinya Java. Jutaan aplikasi di HP kamu, mulai dari aplikasi banking sampai media sosial, banyak yang masih pakai kode Java di dalamnya. Ini untuk nomor 1 sudah terjawab bagian A dan bagian B-nya. Soal nomor 2, kita bisa lihat soalnya seperti ini. Dan saya sudah membuat flowcard-nya yang berisi tentang, ini untuk flowcard-nya. Saya menggunakan flowcard Dry.io. Di sini ada mulai input golongan A yaitu gaji pokok 5 juta, golongan B yaitu gaji pokok 6,5 juta, golongan C gaji pokok 9,5 juta. Ini untuk jam lemburnya. Lembur pertama, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,30%. Lembur kedua, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,32%. Lembur ketiga, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,34%. Lembur keempat, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36%. Lembur kelima, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,38%. Total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Ini untuk total penghasilannya dan ini untuk selesai. Ini untuk flowcard-nya sudah ada ya. Jadi kita lanjut ke PS Code-nya. Di sini sudah tertulis PS Code-nya. Algoritma hitung penghasilan karyawan, deklarasi golongan, charter, jam lembur, integer, gaji pokok real, persenan lembur real, gaji lembur real, total penghasilan lembur real. Deskripsinya real golongan jam lembur, determine gaji pokok. Ini untuk gaji pokok ini. Dan ini kalkulatornya, kita lihat. Kita memakai elif. Dan ini untuk codingannya. Codingannya di sini ada Java. Kita memakai Java. Yaitu ada scanner input,
sistem outprint untuk mengprint program penghitungan gaji karyawan. Terus ada logika menentukan gaji pokok dan logika menentukan presentasi lemburnya. Lalu perhitungan total untuk gaji pokok dan gaji lemburnya. Dan output hasilnya yaitu memakai sistem outprint untuk menghitung hasil perhitungan gajinya, yaitu hasil gaji pokok ditambah gaji lembur. Di sini kita mencoba untuk running saja terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini sudah keluar program penghitungan gaji karyawan. Masukkan golongan A atau B atau C. Kita coba masukkan A. Masukkan jumlah jam lembur. Kita coba masukkan 3. Ya. Di sini sudah keluar perhitungan gajinya. Golongan A gajinya 5 juta. Lemburnya 3 jam, yaitu dapat 1.700.000. Total penghasilan akhirnya 6.700.000. Ya, kita akan mencoba lagi ke golongan C. Kita akan coba C 5 jam. Ini sudah keluar juga hasil perhitungan gaji. Golongan C, gaji pokok 9.500.000, lembur 5 jam dapat 3.610.000. Total penghasilannya 13.110.000. Ya, mungkin begitu saja tugas algoritma dan pemrograman yang bisa saya buat dan saya jawab. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih.